이거 우리 회장님이 밀라노 갔다가 현 씨 생각나서 사오신 건데. 오늘 컨셉이 순진남이야? Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Korea dengan judul Codename Jekyll. Film ini rilis pada tahun 2012, menceritakan tentang seorang wanita yang tidak begitu pintar dengan profesinya sebagai eksekutor bayaran. Mendapat pekerjaan untuk mengeksekusi seorang penyanyi populer. Si eksekutor kemudian menculik penyanyi populer tersebut dan mencoba untuk mengakhiri hidup penyanyi itu dengan cara yang diminta oleh pelanggannya. Bagaimana keseruannya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Dan pencet juga tombol like-nya. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film ini dimulai ketika mobil berhenti di sebuah gudang. Seseorang berjumpa dengan bos eksekutor untuk menghabisi target yang mereka inginkan. Bos eksekutor menjelaskan kalau eksekutor yang berkode Jekyll tersebut cukup handal dalam melakukannya. Pria yang meminta bantuan itu berharap pimpinan mereka tidak disebut dalam kasus itu. 만약에라도 저희 회장님과는 절대 관련 없다는 거 아시죠? 뭘까? Lalu scene beralih di tempat kepolisian yang sedang menginvestigasi kasus meninggalnya seseorang. Dengan memanipulasinya sebagai kecelakaan, eksekutor itu memberikan sebuah tanda dengan menyuruh kepolisian datang ke sebuah hotel Seongju karena itu adalah aksinya yang terakhir. Tertanda Jekyll. 이번이 우리 경찰의 명예를 회복할 수 있는 마지막 기회가 될 것입니다. Lalu cerita pun berlanjut di tempat pembuatan film. Terlihat seorang pria sedang beradegan untuk sebuah film. Pria yang tampan itu bernama Choi Yun. Ia ingin mengulang adegan lagi karena dia menganggap adegannya kurang bagus. Padahal sutradara film sendiri mengatakan adegan itu sudah bagus. Saat akan mulai adegan, ia pun mengirim pesan kepada seorang wanita yang sedang berada di Hotel Seongju. Di sana polisi juga sedang melakukan penjagaan ketat karena Jekyll akan muncul di sana. 모든 상황에 만전을 기하도록 자칼은 반드시 여기로 온다. Lalu wanita yang menerima pesan tersebut pergi menemui Choi Yun. Diketahui bahwa wanita itu dipanggil Angela. Ia memberikan hadiah jam tangan mahal untuk Choi Yun yang ingin tur ke luar negeri. Tiba-tiba asisten produser datang dan memberitahu jika syuting selesai untuk hari ini. 오늘 촬영 종료해요. 왜? 대표님 씨하고 회식하러 간다는데요? Saat Choi Yun akan pergi dengan mobilnya, tiba-tiba dari belakang mobil seseorang mencekik lehernya. Choi Yun yang kaget mencoba melawan. Ternyata itu hanyalah fans Choi Yun yang berani masuk ke dalam mobilnya yang tidak terkunci. 아침에 급하게 의상 뺀다고 차문 잠근 걸. Choi Yun pun lalu pergi ke Hotel Seongju. Ia akan menginap di sana. Pada saat di resepsionis untuk meminta kunci kamar, tiba-tiba datang seorang wanita muda yang berambut pirang ingin menginap di sana juga. Mereka pun lalu diantar oleh resepsionis ke kamar mereka. 위로 한층 더. 안 왔다. Di luar hotel terlihat polisi juga sedang menjaga kawasan itu karena mereka berjaga-jaga kalau Jekyll akan ke sini. Salah satu pimpinan polisi pun menyewa sebuah kamar agar bisa bersembunyi di gedung tersebut. 내가 밤새 잠을 자겠다는 게 아니라 잠복을 하러 왔다. Beralih ke kantor polisi di dekat itu, terlihat seorang petugas yang bernama Ma sedang menyelesaikan masalah antara seorang nenek yang ingin menghukum suaminya karena telah menghabiskan uang. Lalu pacar petugas itu datang dengan membawa minuman untuknya. Saat mereka lagi bermesraan, telepon kantor pun berbunyi. Ternyata ia disuruh untuk pergi ke sebuah hotel oleh pimpinannya. Akhirnya ia pun pergi menuju hotel tersebut.
4주에 뵙겠습니다. Kembali ke hotel, resepsionis terlihat mengetuk kamar Choyun untuk memberikan sebuah minuman sebagai hadiah menginap di sini. Namun saat mengambil gelas dan es, ternyata itu adalah seorang penjahat dan langsung menyemprotkan gas beracun yang membuat Choyun tidak sadarkan diri. Lalu ketika Choyun tersadar, ia telah duduk dengan keadaan terikat dan mulutnya disumpal. Penjahat itu lalu ingin mengeksekusinya. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar tersebut. Ternyata petugas Ma yang mengetuknya. Pintu pun terbuka. Terlihat seorang wanita yang menemuinya di pintu. Ma pun ingin masuk namun ditahan oleh wanita itu. Rupanya petugas Ma salah kamar, karena kamarnya berada di sebelahnya. 그래서 많어. 빨리 일어나. Wanita itu kembali untuk menemui Choyun yang telah terikat. Choyun terlihat tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, wanita itu cemas dan mencoba mendekatkan kupingnya untuk merasakan nafas Choyun. Di sanalah Choyun membenturkan kepalanya ke wanita tersebut dan membuat dia tak sadarkan diri. Choyun pun mencoba melepaskan diri dengan melihat sebuah senjata. Namun karena posisi yang terikat dan mulut terlakban, ia pun gagal melakukannya. Wanita itu pun sadar dan memukul Choyun dengan botol bir sehingga tak sadarkan diri. Di samping kamar tersebut, petugas Ma bertemu dengan pimpinan polisi yang menghubunginya. Mereka pun mengintai setiap sudut ruangan dengan menggunakan CCTV. Kembali ke kamar Choyun, ia pun kembali tersadar. Kali ini ia mencoba menjelaskan kalau dirinya bukanlah Choyun yang terkenal itu. Ia menjelaskan kalau Choyun tidak mungkin tidur di hotel seperti ini kepada wanita itu. 지금 네가 상황 파악이 안 되나 본데. 다시 그러다가 큰일 나는 수가 있어. Wanita itu yang diketahui bernama Minjung ternyata merupakan suruhan dari mantan pacar Choyun yang ia campakan. Ia ingin merekam eksekusi itu setelah mendengar Choyun bernyanyi. Choyun pun mencari cara agar ia disangka palsu. Ia merubah suaranya agar lagunya terdengar jelek. Hal itu membuat Minjung menjadi bingung. Kemudian Choyun pun berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan memancing Minjung untuk mendekat kepadanya dengan alasan ingin ke toilet. Namun upaya itu gagal karena Minjung cukup sigap dengan rencana yang dibuat Choyun. Ia pun menyemprotkan gas beracun agar ia kembali pingsan. Di kamar sebelah, kepala polisi menyuruh dua petugasnya untuk menjadi cleaning service agar bisa masuk ke kamar tamu, dan seorang petugas wanita yang ia suruh menjadi resepsionis hotel itu. Ketika Choyun tersadar, ia ternyata sudah berada di toilet bersama Minjung. Terlihat Minjung menghembuskan torpedo Choyun agar kencingnya cepat keluar. Minjung yang lapar lalu memesan makanan. Di sana ia menjelaskan kepada Choyun kalau ia baru pertama kali menjadi eksekutor ini. Mendengar hal itu, Choyun pun terkejut. Kenapa orang amatir yang disuruh untuk menghabisi hidupnya? 그거 공 때문 아니야? 그 명품 벌어보자고. 처음 보는 사람 막 죽이고 그러는 거잖아. 어? Lalu Minjung menceritakan kisahnya di masa lalu. Ia pernah bekerja membuat jagung kimia untuk dikirim ke Korea Utara. Namun ia terciduk saat bekerja. Lalu polisi menahannya. Setelah keluar dari penjara, ia terlilit hutang dengan pajak yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, ia memilih menjadi eksekutor ini. Kembali ke hotel. Saat Minjung dan Choyun di kamar, datang polisi yang menyamar sebagai pelayan kamar hotel. Minjung yang panik membawa Choyun ke kamar. Pelayan hotel itu pun masuk dan ingin mengganti spray kamar itu.
Minjung mencoba menahannya. Namun polisi itu tetap masuk. 시트는 제가 갈게요. 제가 직접 갈겠습니다. 아휴, 장병도 있고. Polisi itu melihat Choyun terikat. Namun bukan menyelamatkannya, malah mengira Choyun dan Minjung akan netnot dengan gaya yang panas. Lalu pelayan itu pun pergi. Kali ini ia pergi ke kamar Minjun. Minjung pun dengan cepat melewati jendela agar bisa sampai ke kamarnya. Saat polisi itu datang, ia pun berada di toilet dengan penampilan berbeda. Ia beralasan sedang sembelit. Hal itu membuat pelayan itu tidak enak dan segera pergi dari kamar itu. 私はピョンピです。 Lalu di kamar Choyun datang seorang wanita yang menyelamatkannya. Ia melepaskan semua ikatan yang mengikat Choyun, dan mereka pun berhasil keluar dari kamar. Choyun pun segera meminjam HP wanita itu untuk menelpon manajernya. Namun nomor itu tidak bisa dihubungi. Lalu saat menoleh ke belakang, ia terkejut karena penggemar yang menyelamatkannya itu terlihat akan mengeksekusi dirinya. Hal itu membuat Choyun terkejut. 아니 근데 너 얼굴을 왜 그러니 너? 황희 씨가 지겨울까? Di sisi lain, Mingjun kembali ke kamar Choyun. Namun ia terkejut karena Choyun tidak ada di kamar dan tali pengikatnya terlepas. Dengan panik, ia mencari ke sekitar tempat itu. Saat wanita itu akan mengeksekusi Choyun, tiba-tiba Mingjun pun masuk dari jendela. Alhasil mereka pun bertengkar. Mingjun pun berhasil melumpuhkan wanita itu. Di kamar sebelah, polisi mengalami perdebatan dengan pemilik hotel karena memaksa tamu hotel untuk mengganti spraynya. Pemilik hotel meminta biaya tambahan. Kepala polisi itu pun berdebat dengan petugas MA. Ia pun memilih pergi karena tidak mau melanjutkan misi itu. Namun saat di perjalanan pulang, kepala kepolisian menyuruhnya kembali lagi ke hotel itu. 변태 같은 새끼를 한 불러가지고. 이와 신 팀장, 현우 위치로 다시 돌아가. Dan cerita pun berlanjut. Choyun dan Mingjun kembali ke kamarnya. Mereka bertubrukan dan momen canggung pun terjadi. Choyun merasakan gunung Mingjun sedikit rata. Hal itu membuat Mingjun marah. Namun Choyun menganggap itu adalah pujian untuk Mingjun dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan dirinya dari penggemarnya itu. 내가 더 고맙지. 네가 나 구해줬잖아. Mingjun yang masih ragu dengan Choyun, yang menganggap dirinya bukan Choyun yang terkenal itu, lantas mulai percaya bahwa ia adalah Choyun yang asli ketika manajernya datang ke kamar itu dan memarahi Choyun. Perdebatan pun terjadi karena manajer itu merendahkan Choyun. Choyun pun memarahi manajernya dan memecatnya. Dan manajer itu pun pergi. Cerita pun beralih ke ketua polisi yang kembali ke hotel tersebut dengan pemikiran bahwa petugas MA adalah yang berpengalaman dalam kasus ini. Ia pun kembali ke kamar. Betapa terkejutnya kepala polisi itu melihat petugas MA sedang bermesraan dengan pacarnya dengan gaya yang panas seperti yang dilakukan Choyun dengan Mingjun tadi. Ketua polisi itu marah dan mencambuk petugas MA dengan kerasnya. 김장은 뭐하노? 그래 때려도. Saat ketua polisi itu bingung dengan sifatnya petugas MA, salah satu anggotanya memberitahu kalau petugas MA melakukan hal itu karena ia ingin mencontohkan dirinya sebagai korban, agar ia tahu apa yang dipikirkan untuk menangani kasus itu. Hal itu membuat ketua polisi takjub dengan petugas MA. Ia pun kembali dan meminta maaf kepada petugas MA. Mereka pun lalu melanjutkan penyelidikan. 같이 좀 빌려가도 되는 거잖아요. 그죠? 이게 아 이런 걸 누가 빌려줍니까? 그냥 가져가이소. Kembali kepada Choyun dan Mingjun. Terlihat Choyun sudah terikat tali di lehernya. Di sana Choyun menceritakan kisah cintanya bersama mantannya. Choyun dulu hanya penyanyi di sebuah bar kecil. Untuk menghibur para pria hidung belang,
yang kebetulan pelayan wanitanya Sunying, mantannya itu. Mereka pun mulai dekat dan setiap hari berdua sambil bernyanyi. Choyun bisa menciptakan lagu yang terkenal itu karena kisah cintanya bersama Sunying. Seiring berjalannya waktu, Choyun pun terkenal. Tiba-tiba Sunying menghilang karena ia takut Choyun akan meninggalkannya. Ia mengalami depresi berat sampai akhirnya ingin mengakhiri hidupnya. Choyun mengakui dirinya tidak mencari Sunying ketika ia menghilang, tetapi bukan karena sifatnya yang berubah, melainkan karena ia merasa Sunying semakin jauh darinya. 다시 또 가자고 그러고. 그래. 내가 선영이를 찾지 않은 건 맞는데. Tiba-tiba manajernya Choyun masuk. Melihat Choyun dalam keadaan terikat, ia pun menyelamatkan Choyun dengan membanting Mingjun hingga tak sadarkan diri. Malam semakin larut. Ternyata Choyun memilih hotel itu agar bisa bertemu dengan wanita yang memberikan jam mahal di tempat syuting sebelumnya. Diketahui Angela sudah menikah dengan pria tua. Usut punya usut, ternyata pria tua itu yang menyuruh Jekyll untuk mengeksekusi Choyun dan Angela waktu mereka bersama. 아내가 돌아가고 나면 처리해주게. 마지막 밤은 보내게 해줘야지. Angela pun datang ke kamar Choyun. Polisi yang sedang menyelidiki kini sudah mulai menemukan tanda-tanda kalau Jekyll telah berada di hotel. Lanjut ke Choyun dan Angela yang sedang mantap-mantap di kamar Choyun. Tiba-tiba pintu terbuka dan terlihat Mingjun di sana. Angela pun marah karena menuduh Choyun berselingkuh dengan Mingjun. 뭐야 저저? Lalu terjadi pertengkaran di antara dua wanita tersebut. Mingjun tidak sengaja melukai Angela sehingga membuat dia meninggoy. Mingjun yang panik ingin segera pergi dari hotel itu. Namun ia pun ditahan oleh Choyun karena Choyun ingin menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Choyun lalu memberikan uang kepada Mingjun agar Mingjun bekerja untuknya. 자, Jam pun menunjukkan pukul 12. Jekyll sudah bersiap dengan eksekusinya. Begitupun dengan petugas kepolisian yang semakin waspada dengan kedatangan Jekyll. Tiba-tiba Jekyll membakar alarm kebakaran yang membuat pengunjung hotel itu panik. Ia bertemu dengan polisi yang mencegatnya. Dengan sigap, ia berhasil melumpuhkan polisi itu. Jekyll pun akhirnya bertemu dengan Choyun yang merupakan targetnya. Choyun dan Mingjun berusaha lari untuk menghindari Jekyll. Saat mereka sudah terkepung, Choyun berkata akan melindungi Mingjun. Mendengar hal itu, Mingjun menjadi tersentuh dan mencium Choyun. Tiba-tiba ia menendang perut Choyun dan berkata, ia tahu akal bulus Choyun karena ia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Hal itu ia ketahui saat disuruh oleh Sunying. 비가 오려나 별이 없네. 근데 말이야, 별은 멀리서 보면. Mingjun pun menendang Choyun hingga terjatuh dari ketinggian. Rupanya diketahui bahwa Jekyll yang asli adalah Mingjun. Ia yang menyuruh pria tua itu untuk membawa Jekyll palsu. Ternyata targetnya untuk mengakhiri hidup Angela selesai. Choyun hanya menjadi umpannya. 여기서 니들 소원대로 작칼로 죽게 해주려고. 나 이제 은퇴할 거거든. Usut punya usut, Mingjun ingin mengakhiri hidup Jekyll yang palsu agar identitas Jekyll terbongkar atas nama pria itu. Ia ingin berhenti menjadi Jekyll dan segera menghilang. Akhirnya mereka pun bertarung. Mingjun yang merupakan Jekyll asli berhasil mengalahkan Jekyll palsu tersebut. Saat Choyun tersadar, rupanya Mingjun tidak mengakhiri hidup Choyun. Ia pun lalu menyemprotkan gas beracun ke wajahnya agar ia tidak sadarkan diri dan akan dianggap sebagai korban. Keesokan harinya, semua pengunjung yang terluka pun dievakuasi. Begitupun juga dengan Choyun dan Mingjun.
Para polisi pun sangat senang karena berhasil menangkap Jekyll. Beberapa hari kemudian, Ming Jun terlihat di bandara dengan tujuan ke luar negeri. Namun ia mendapatkan telepon dari Cho Yun agar tetap tinggal dan menjadi rekan dia. Cho Yun memberikan uang 2 kali lipat agar Ming Jun mau bekerja sama dengannya. Ia pun merasa cocok dengan Ming Jun. Akhirnya Ming Jun akan menemui Cho Yun dengan alasan ingin mengakhiri hidup Cho Yun kali ini. 어떻게 이렇게 손발이 척척 잘 맞니? 안 되겠다. 너 기다려. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Menurut gue film ini cukup seru untuk ditonton karena tokohnya yang begitu bagus memainkan peran. Juga tingkah kekonyolan penjahat dan polisi yang membuat film ini menghibur. Dan akhir cerita yang susah ditebak menambah keseruan film ini. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah jangan membuat diri kita menjadi sombong karena telah mendapat ketenaran. Dan perselingkuhan akan membuat kehidupan menjadi berantakan. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye.